Ketua JP3M Jepara Ibu Haji Hindun Anissa dan semua audiens JP3M seluruh Indonesia. Nama saya Maksud, nama lengkap saya Maksud Kosimov. Saya berasal dari Uzbekistan. Saya adalah teman Mrs. Sophie sewaktu kuliah magister ya. Kita pernah kuliah S2 di Universitas 11 Maret, Surakarta. Jadi, Mrs. Sophie mengajak saya untuk supaya saya memperkenalkan negara saya, Uzbekistan, seperti apa untuk bisa mendorong para wisatawan dari Indonesia ke Uzbekistan. Semoga ke depannya bermanfaat ya. Nanti ibu-ibu bisa jalan-jalan ke Uzbekistan. Mbak Sofi, apakah bisa ini memutarkan ini PPT-nya? Sebentar, Mike. Baru kita lihat dulu. Mas Mike, ini saya tuh ini menyeladi sebentar. Saya tuh sejak dulu tuh seneng nama-nama ada Hosinov gitu ya. Apa namanya? Nama-nama yang terus ada at gitu. Anak saya nomor 3 itu mirip ya apa tulisannya tuh sama hat kayak sama cat gitu kan kayak kayak itulah Eropa Timur sana lah. Oh iya. Sebenarnya ya nama saya kan Maksud. Terus kita itu di Uzbekistan kita biasanya menggunakan family name, Bu. Marga ya, ada. Ya, family name. Iya. Jadi Kosimov sebenarnya itu main word-nya itu Kosim, tapi ov-nya itu dari Rusia, Bu, karena kita peninggalan Soviet Union ya. Jadi maka itu kita masih itu saya yang mengikuti seneng. ya. Iya, Kosimov. Iya. Jadi kita mengikuti saya cara Rusia saja sih. Nama-nama seperti itu. Tapi bisa juga Ibu nanti anak-anaknya diberikan ini apa, ditambahin kata of gitu aja nanti jadi Rusia. Ya sambil memutarin ini PowerPoint ya saya sekilas saja tentang saya sendiri. Saya alumni mahasiswa beasiswa KNB ya. Saya pernah dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia pada tahun 2011 sampai 2014 untuk melanjutkan S2 saya di UNS Surakarta. Setelah saya lulus, saya balik ke Uzbekistan. Setelah itu saya mendapatkan di KBRI Tashkent. Saya sedang bekerja di KBRI Tashkent sebagai staf protokol konsuler Republik Indonesia di Tashkent. Sebentar, Mike. Sebentar masih ada. Ya. Oke. Sekarang by oral aja. Nanti menyusul. Ini masih dalam tahap ini ya, sharing ya. Sebentar, ada. By oral, Mike, silahkan memperkenalkan para ilmuwan Muslim yang ada di Uzbekistan. Mungkin ini masih menyusul, ini sharing share screen-nya. Oke, Mike, bisa dijelaskan? Perlu diketahui bahwa beberapa para ilmuwan yang sangat terkenal dari Uzbekistan, salah satunya adalah Imam Al-Bukhari. Mungkin ya para Muslim semua sudah tahu tentang Imam Al-Bukhari. Waktu saya di Indonesia,
saya selalu memperkenalkan diri. Saya selalu bilang saya berasal dari Uzbekistan, tapi kebanyakan orang itu tidak tahu itu Uzbekistan itu di mana, negara kayak gimana. Setelah itu saya sebutin Imam Al-Bukhari, baru tahu gitu. Oh ya, dari negaranya Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmizi dan banyak sekali yang para ilmuwan di Uzbekistan. Jika nanti kunjungi ke Uzbekistan, bisa kunjungi ke tempat makamnya. Tempat makam mereka sekarang dijadikan tempat wisata juga. Khususnya banyak orang Indonesia datang ke Uzbekistan dan khususnya ke kota Samarkand dan Bukhara, karena kota Samarkand itu makamnya Imam Al-Bukhari itu terletak di kota Samarkand, padahal beliau lahirnya di kota Bukhara. Bukhara juga salah satu provinsi Uzbekistan, Samarkand juga salah satu provinsi Uzbekistan. Saya mau sekilas saja mau kasih tahu tentang Imam Al-Bukhari. Kami sangat menghormati presiden pertamanya Indonesia, Bapak Soekarno. Kebanyakan orang Uzbekistan mengakui bahwa Soekarno sebagai penemu makamnya Imam Al-Bukhari. Karena zaman dulu zaman Soviet, makam Imam Bukhari kan tidak diketahui sama masyarakat sini, dan karena aturan sama birokrasinya karena dari Rusia, jadi orang Uzbeknya sendiri tidak bisa ziarah ke tempat makam Imam Al-Bukhari. Mungkin sekarang bisa kita lanjut dari PowerPoint kita yang saya mau jelaskan. Pak Sofi bisa ya? Saya mulai bisa ya? Pak Sofi? Oke. Ya, bisa. Oke. Iya, oke, terima kasih. Sebagai informasi, ya begitulah petanya Uzbekistan. Ada gambar ini juga, bendera juga, dan ada beberapa kota. Sebenarnya Uzbekistan itu mempunyai 12 provinsi, Bu, sama termasuk satu Republik Otonomi Karakalpakstan. Oke, lanjutkan. Sebagai informasi, sekarang kondisi pandemi di Uzbekistan, lebih dari 86.000 orang terinfeksi virus corona. Dan selanjutnya, sekarang bisa mungkin bisa balik lagi. Gak apa-apa, ini dulu aja, gak apa-apa. Oke. Ini as of 15 April ya, jumlah corona yang terinfeksi di Uzbekistan mencapai 86.022 orang kena coronavirus. Ada sekarang kondisi pandemi di Uzbekistan, baru saja kemarin pemerintahan mengadakan rapat, dan mulai hari ini ada beberapa perubahan aturan terhadap pandemi corona. Sekarang kita mulai hari ini, nanti malam ini tarawihnya kita melakukan tarawih di tempat yang terbuka. Itu perintah dari Uzbekistan karena kasus COVID-nya juga semakin naik di sini, karena seharian bisa muncul 300 orang yang terinfeksi virus corona. Oke, kita lanjut. Kunjungan ke Uzbekistan
ya terjamin safe travel protokolnya ya, seperti di gambar. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa company yang Uzbekistan kerjasama, termasuk company-company internasional. Nah, lanjut. Ini maskapai internasional yang kerjasama dengan Uzbekistan. Lebih dari 42 maskapai. Di sini 86 bebas visa bagi negara asing ke Uzbekistan, dan ada 54 negara yang bisa mendapatkan e-visa, elektronik visa. Khususnya Indonesia itu termasuk bebas visa kunjungan ke Uzbekistan ya. Kalau jika ibu-ibu ingin ke Uzbekistan, tidak perlu visa selama 30 hari. Sampai sekarang. Masa pandemi pun Uzbekistan tidak mencabut bebas visa bagi warga negara Indonesia, masih berlaku bebas visa. Di sini daftar yang bebas visa. Selanjutnya, di sini daftar e-visa. Di sini bisa melihat sekarang wanita-wanita juga sebagai polisi tourism ya. Sekarang ada staf-staf polisi tourism di tempat pariwisata. Nanti ibu-ibu datang ke Samarkand sama Bukhara dan tempat-tempat lainnya akan ketemu mereka juga, bisa tanya atau jika ada masalah mereka bisa bantu. Dan sekarang mereka bisa bahasa Inggris juga. Lanjut. Ini sekarang di Uzbekistan ada banyak program ziarah travel ya, ziarah tour. Di sini ya salah satu foto yang ini Al-Quran yang terbesar di Uzbekistan. Ini makamnya Imam Al-Bukhari. Terletak di kota Samarkand. Khususnya di sini saya mau sebutkan sekilas saja. Makamnya beliau memang di atasnya juga ada sebagai simbol saja makamnya, tapi di bawahnya itu makam aslinya itu di bawah mausoleum ini, di bawahnya biasanya ada kunjungan dari Indonesia seperti dari parlemen, DPR, MPR, DPD, RI datang ke Uzbekistan. Biasanya pihak Uzbekistan ini selalu membuka untuk bisa menziarah makam aslinya Imam Bukhari di bawah gitu, dibukain pintunya untuk bisa masuk ke bawah. Nanti ibu-ibu juga datang, mungkin nantinya bisa masuk ke bawah juga untuk ziarah makam Imam Al-Bukhari. Oke, lanjut. Amin. Amin. Ya, ini bukti kunjungan Presiden Soekarno ke Uzbekistan. Pertamanya pada tahun 1956. Beliau pertamanya ke Moskow, setelah itu ada cerita penting sekali bagi orang Uzbek, mungkin bagi orang Indonesia juga, karena kita mengakui Presiden Soekarno sebagai penemu makam Imam Al-Bukhari. Pada waktu itu beliau meminta kepada pemerintah Soviet ya, untuk ada niat untuk ziarah makam Imam Al-Bukhari. Padahal zaman itu makamnya orang Uzbeknya sendiri tidak tahu makam Imam Al-Bukhari itu, kebanyakan orangnya ya tidak tahu di mana terletaknya makam Imam Al-Bukhari. Setelah itu ada perintah dari pemerintah dari Moskow untuk mempersiapkan, jadi merapikan tempat makam Imam Al-Bukhari supaya Presiden Soekarno bisa kunjungi dan bisa ziarah. Habis itu beliau pernah datang, tapi beliau dibawa ke tempat Imam Al-Bukhari itu pada waktu malam supaya tidak kelihatan di lingkungannya itu, karena lingkungannya itu kayak apa namanya,
tanaman kapas, Bu. Tanaman kapas waktu itu. Jadi ya mungkin pemerintahnya juga malu kali ya. Jadi oleh karena itu membawa Presiden Soekarno ke situ pada waktu malam, tapi beliau di situ mulai bacaan Al-Quran nanti sampai pagi, jadi tidak berhenti setelah matahari setelah sudah pagi. Beliau mengatakan bahwa Presiden Soekarno-nya mengatakan bahwa tolong kasihkan semua tanah ke makam Ibu Al-Bukhari ke saya akan bawa ke Indonesia. Jika tanahnya itu beratnya berapapun, saya ganti dengan emas. Jadi gitulah hebatnya Bung Karno. Setelah itu beliau menyebutkan kata-kata tentang Uzbekistan. Kita sangat ingat sekali dan sampai sekarang kita sebut jauh di mata, dekat di hati. Itu beliau yang sebutkan. Jadi meskipun Uzbekistan itu jauh dari Indonesia, tapi selalu di hati beliau. Oke, lanjut. Ini para imam-imam terkenal ya. Seperti saya sebutkan tadi, Imam Al-Bukhari, ya, Imam Al-Tirmizi, Abu Mansur Maturidi, Abdul Khalid Ghazdawani, Bahauddin Naqshbandi, dan lain-lainnya. Mungkin di Indonesia kebanyakan kenal juga Bahauddin Naqshbandi. Jadi kami memiliki jalur tarikah ya, kalau bahasa Uzbeknya tarikat ya, tarikah yang tarikah Naqshbandiyah yang beliau yang memulai, dan banyak ya beliau sebagai sufi muslim juga banyak pengikutnya di Uzbekistan. Saya pernah dengar ada juga beberapa pengikut dari Indonesia juga. Oke, lanjut. Ini 4 alasan untuk kunjungi ke Uzbekistan atau 4 musim untuk kunjungi ke Uzbekistan. Silakan lanjut. Di sini ada gambar yang menunjukkan 4 musim di Uzbek. Pertamanya musim salju, winter ya. Yang kedua spring. Setelah itu autumn, terus summer, baru ke autumn. Ini musim gugurnya sama musim panasnya. Jadi 4 musim di sini Uzbekistan itu lengkap sekali, 4 musimnya. Oke, lanjut. Ini hotel-hotel terkenal di Uzbekistan. Jika ibu-ibu kunjungi ke Uzbekistan, nanti bisa pilih salah satunya, dan sebenarnya banyak sekali hotel di Uzbekistan, tapi beberapa saja yang kami pasangin di situ. Silakan. Nah, ini gambar hotel-hotel Uzbekistan. Lanjut. Di sini ada bis 2 lantai, sama ada metro, kereta di bawah tanah ya. Sama sekarang di Uzbekistan di atas tanah juga ada, dan kita punya kereta tercepat untuk dalam negeri, dari biasanya rutenya ke Tashkent, ke Bukhara, Tashkent ke Samarkand, dan ke kota-kota lainnya. Jadi yang kereta tercepat dari Tashkent ke Samarkand itu hanya 2 jam saja bisa sampai. Kalau jika naik mobil 4 jam lebih. Kalau jika kereta api yang tercepat bisa mencapai tujuan dalam 2 jam saja. Oke, lanjut. Ya, ini gambar-gambar yang waktu mereka kunjungi ke tempat-tempat wisata, termasuk ke gunung-gunung. Oke, lanjut.
Di sini saya perlu sebut bahwa pada tahun 2016 di Uzbekistan memasak plov. Plov itu masakan tradisional Uzbek, kayak seperti nasi goreng. Mereka bikin 7,36 ton supaya ya bisa melakukan kayak world record. Masakan ini seperti nasi goreng, tapi rasanya beda. Dalamnya itu banyak ini, dagingnya juga ada, wortelnya juga ada. Kalau nasi goreng mungkin 10 menit sudah jadi, ya mungkin nggak sampai 10 menit juga. Kalau kita masaknya itu bisa sampai 1 jam masak plov. Jadi datang ke Uzbekistan nanti tempat makan dimanapun bisa menemukan plov nanti, makanan khas Uzbekistan. Oke, lanjut. Ini masakan Uzbek juga, sumalak ya. Sumalak dia hanya masaknya itu setahun sekali. Jadi pada waktu Navruz. Navruz itu sebenarnya tahun barunya Uzbekistan, 21 Maret. Kita punya perayaan Navruz pada waktu musim spring. Uniknya masakan ini manis sekali, padahal itu jadinya dari gandum ya. Tapi kita tidak kasih gula, tapi rasanya itu manis sekali. Masaknya itu tanpa berhenti, di bawahnya itu harus ada api tidak boleh mati selama 24 jam. Jadi selama masak sumalak ini ya bisa ngobrol, nyanyi, nyari bisa, jadi supaya orang ini tidak bosan dan tidak tidur sampai pagi 24 jam, nanti baru sumalaknya jadi. Rasanya itu manis sekali. Oke, lanjut. Nah, di sini ya tempat-tempat kayak semacam workshop, juga ada sutra, ikatan sutra juga di sini, dan beberapa kayak seperti di gambar bisa dilihat. Oke, lanjut. Ya, ini ya shopping. Lanjut. Ini shopping malls-nya, beberapa shopping malls di Uzbekistan, ya seperti kayak Makro, Mega Planet, Samarkand Darwaza, dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Ini pasar Chorsu, terletak di Tashkent. Makanan khas sama baju juga bisa. Jadi makanan kering juga bisa. Jadi pasar ini umurnya itu sangat tinggi sekali. Saya lupa ratusan tahun sih ininya umurnya. Banyak wisatawan datang ke sini. Oke, lanjut. Ya, ini pasar siap. Pasar siap itu terletak di Samarkand. Nanti ibu-ibu jika kunjungi ke Samarkand bisa lihat. Silakan lanjut. Ya, ini semacam hiburan-hiburan di Uzbekistan. Ya, lanjut. Mungkin satu lagi balik, satu lagi balik. Ya ini. Wisata dalam kota Tashkent. Kota Tashkent itu ibu kota Uzbekistan ya. Di situ metro itu hanya ada di kota Tashkentnya saja. Metro kereta di bawah tanah sama di atas tanah, dan juga ada Square Amur Timur juga, nanti bisa
kunjungi ke tempat-tempat situ. Ada museum, ada kayak clock tower, terus ada tempat forum, istana forum, sama hotel-hotel. Nanti bisa kunjungi tempat-tempat situ. Oke, lanjut. Ya, juga ini ya salah satu tempat wisata juga di Tashkent. Ini Mustaqillik Square, ke Independence Square. Di sini banyak perayaan akan dilakukan di tempat situ, seperti 8 Maret sebagai Hari Raya Hari Perempuan Internasional, sama 21 Maret Nowruz, seperti saya tadi bilang sebagai tahun barunya Uzbekistan. Lanjut. Ini Samarkand. Di Samarkand itu sebenarnya banyak tempat wisata ya. Salah satunya Guri Amir Mausoleum, terus Ustadz Mir Said Baraka, Amur Timur, Umar Shaikh Mirza, Miranshah, Shokruh, Muhammad Sultan Mirza, Ulugh Bek Mirza, dan sebagainya. Silakan lanjut. Dan ini masih lanjut Samarkand. Ini ada observatorium Ulugh Bek ya. Di situ waktu zaman dulu, zamannya Mirza Ulugh Bek, beliau mengadakan pusat ilmu pengetahuan. Jadi gedung observatori ini telah dipelajari matahari, bulan, bintang-bintang, dan planet lainnya. Oke, lanjut. Ini juga masih disamarkan. Ada informasi tentang pasar, sama masjid, dan kompleks Imam Bukhari, seperti saya sebutkan tadi. Oke, lanjut. Ini udah masuk ke Bukhara ya. Jadi di Bukhara ada madrasah Mirarab. Di situ sedang banyak mahasiswa belajar tentang ilmu agama, terutama agama Islam, dan pengetahuan Islam lainnya. Dan ada makam Bahauddin Naqshbandi juga di situ. Terus di sana ada, di Bukhara itu ada 7 makam pir. Kayak pir itu ya 7 sufi lah. 7 sufi yang sangat terkenal sekali. Jadi jika kunjungi ke Bukhara, harus datang ke ziarah tempat makamnya 7 ulama terbesar di Bukhara. Oke, lanjut. Ini udah masuk ke kota Khiva ya. Khiva ini sedikit jauh dari Tashkent. Naik kereta api bisa, naik pesawat pun bisa, naik mobil pun juga bisa. Di situ juga ada kayak semacam istana, kayak Ark, sama banyak tempat-tempat wisata. Oke, lanjut. Di sini makam Imam At-Tirmizi terletak di provinsi Surkhandarya. Saya berasal dari Surkhandarya juga, di tempatnya Imam At-Tirmizi. Gambar pertama di situ, di jalur ini ini informasi berdasarkan dengan informasi yang secara lisan dan tidak resmi ya. Cuman kata orang, tempat gambar yang pertama ini terletak di sampingnya makam Imam At-Tirmizi. Tapi setelah itu ada sungai. Setelah sungai itu ada
negara Afghanistan. Jadi orang-orang cerita katanya dulu ini melewati di bawah Sungai Amudarya, digunakan untuk perdagangan Uzbekistan dan Afghanistan. Tapi sekarang sudah ditutupkan, tidak ada jalur ke lurus ke sana. Yang gambar ketuanya itu makam Imam At-Tirmizi. Di situ orang Uzbek sendiri sering ziarah Imam At-Tirmizi biasanya hari Rabu. Alasan ke hari Rabu ini saya kurang tahu, mungkin dari zaman dulu kali. Seringnya itu hari Rabu mereka ziarah ke tempat Imam At-Tirmizi, terutama di provinsi Surhandarya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf gak ada kurang jelas pas waktu saya jelasin tentang Uzbekistan. Jika ada pertanyaan, silahkan. Silahkan untuk audiens, Punyai-Punyai dan Nawaning yang ingin bertanya langsung kepada Mr. Mac. Oh iya, Mac. Ini ada pertanyaan dari Neng Vina. Ini kalau misalkan harga backpacker itu kira-kira cruise-nya Indonesia berapa ya, Mac? Harga backpacker, Mac? Saya hanya tahu tentang informasi hotel saja ya. Hotel backpacker itu murah-murah di sini, mulai dari $7 sampai $10, $15 per malam ya. Dan fasilitasnya juga lumayan bagus. Saya pernah melihat dulu banyak sekali banyak backpacker dari Indonesia ke Uzbekistan. Untuk biaya-biaya lainnya juga murah jika datang tidak melalui travel agent ya. Jika mungkin datang lewat travel agent, nanti mungkin biayanya sedikit mahal kali ya, karena travel agent pun juga akan pasang harga sendiri. Nanti ya, jika berminat, saya bisa cari informasi juga lebih lengkap nantinya. Oke, Neng Vina sudah terjawab. Jadi sama tanya cuaca Neng di sana, maksudnya yang paling enak di bulan-bulan apa gitu cuacanya? Sebenarnya sekarang ya, ini pas spring ya, sekarang lebih enak karena tidak panas, tidak dingin, jadi cuacanya enak sekarang. Tapi pas musim kayak Juni, Juli, Agustus itu sudah panas ya, tapi tetap wisatawan tetap datang. Tapi agak sedikit panas nanti. September, Oktober, November nanti karena musim gugur ya, nanti nggak begitu panas juga sih. Mungkin 4 musim juga bisa datang, Bu, karena pas musim salju kan bisa naik ke gunung, bisa melihat salju, karena ya mengingat bahwa di Indonesia kan tidak ada salju. Iya. Jadi ya 4 musim pun bisa datang sih. Iya. 4 musim Neng Vina bisa datang. Silahkan menghubungi Mr. Mac, nanti akan dibantu. Ini loh total harga backpackernya. Ya, ini Mr. Mac ini sangat hafal sekali di daerah Jawa Tengah. Jadi Mr. Mac ini pernah ke Karimun ya, Mr. ya? Iya, pernah. Ke Jepara pernah, dan saya rasa Indonesia juga tidak kalah bagusnya dengan Uzbek ya, Mister ya. Iya. Saya mengaku sekali memang untuk tempat wisata itu memang kalau Indonesia itu menangnya di tempat wisata, karena banyak tempat wisata alami juga kan. Jadi seperti Bali, Lombok, Karimun Jawa, ya itu saya mengaku sekali. Untuk dari Tasken ke Samarkand berapa jam ya, Mister ya? Jika naik mobil 4 jam lebih,
jika naik kereta tercepat 2 jam bisa sampai. Jika naik pesawat nggak sampai 1 jam sudah sampai. Oke. Ada pertanyaan lain dari Bunda, dari Ibu Ketua. Kan ini bebas visa ya untuk negara Indonesia. Iya, Mike? Iya. Sejak tahun 2018, Uzbekistan membebaskan visa bagi warga negara Indonesia ya. Sejak pandemi pun juga ya mungkin karena orang asingnya tidak bisa masuk, tapi bebas visanya itu masuk tetap diperlakukan gitu sampai sekarang. Jadi warga negara Indonesia langsung bisa masuk ke Uzbekistan. Tapi untuk sementara harus melalui Turki atau Korea dulu ya. Karena sebelum pandemi kami sudah punya rute langsung ya, penerbangan langsung Tashkent Jakarta, Jakarta Tashkent dengan maskapai Uzbekistan Airways. Sekarang mereka lagi usaha untuk mengembalikan ini penerbangan langsungnya seperti biasa, tapi ya kadang kondisi pandeminya di Indonesia ya sedikit ketat, nanti ini lagi tidak bisa dilakukan lagi. Untuk sementara di Uzbekistan juga sudah mau ketat lagi karena kasus COVID-nya juga agak naik data perhariannya. Semoga ke depannya penerbangan langsung bisa ini bisa ada penerbangan langsung dari Jakarta Tashkent Jakarta, dan biayanya mungkin nggak begitu mahal kayaknya ya. Nanti kita melihat aja harga barunya setelah pandemi. Iya. Kalau kita kembali ke topik napaktilas ilmuwan Muslim yang ada di Uzbek, kalau dilihat itu ada salah seorang ilmuwan Muslim yang sangat masyarakat segani, Avicenna ya. Avicenna itu beliau terkenal di bidang kedokteran ya. Jadi sebenarnya Avicenna itu bukan nama aslinya, tapi hanya dari Avicenna itu dari sebutan dari Eropa saja sih. Nama aslinya beliau Abu Ali ibn Sina. Abu Ali ibn Sina. Jadi beliau itu lahir di desa bernama Sina, terletak di kota Bukhara. Desa yang beliau lahir itu memang sedang dijadikan tempat wisata juga karena terletaknya di Bukhara. Beliau memang terkenalnya itu di bidang kedokteran. Itu saja. Dan sepertinya kalau terkenal di bidang kedokteran berarti Uzbek termasuk untuk bidang kedokteran unggul. Begitu, saya tidak bisa membandingkan dengan Indonesia ya. Jadi kemajuan kedokteran bagusan Indonesia atau tidak saya kurang tahu, karena buku-buku yang beliau nulis pada zaman itu ya hampir semuanya dibawa ke Eropa gitu. Jadi diambil alih sama Eropa, jadi mungkin kita dapatnya belakangan meskipun para ilmuwannya itu dari Uzbekistan. Tapi ya kedokterannya sih sedang ini sih maju sih. Saya kira Uzbek ini lahir ilmuwan-ilmuwan luar biasa dari Al-Hirmizi, Imam Al-Hirmizi ya. At-Tirmizi. Kalau Hirmizi yang dari bidang matematika sepertinya dari Uzbek. Ya, enggak itu Biruni. Oh, Al-Biruni. Al-Khwarazmi. Iya, Al-Biruni, Al-Khwarazmi. Mereka itu ya
terkenal di bidang matematika. Mereka dari ini di provinsi Khorazm, karena jadi sebut banyak nama orang berdasarkan di mana mereka lahir ya. Jadi kalau seperti Imam Al-Bukhari berarti lahirnya di Bukhara. Terus ada yang Al-Khorazmi berarti lahirnya di Khorazm gitu. Jadi ya yang di bidang matematika itu Abu Rayhan Biruni sama Al-Khorazmi. Hawarizmi ya. Hawarizmi kalau matematika, saya salah nyebut tadi. Ya mungkin bisa dibilang itu tidak benar ya tulisannya, karena harusnya itu Khorazmi ya, Khorazm. Mungkin ya karena sebutan dari Eropa sama diucapin berbagai negara jadi berubah kata-katanya. Iya. Kalau Hirmizi itu, oh iya itu novel ya, saya lupa. Terlalu ini banyak kesamaan antara Hawarizmi, Hirmizi dan sebagainya itu. Oke. Saya pernah dengar di salah satu literatur atau ya info singkat lah tentang madrasah yang terkenal melahirkan ilmuwan-ilmuwan itu, Mister. Jadi kayak apa sih kalau misalkan institusi gitu, itu di daerah mana, Mister? Jadi kalau kita bisa kunjungi, bisa napak tilas ke sana seperti itu. Ya, sedang ada 2 madrasah yang terkenal di Uzbekistan. Satunya terletak di kota Tashkent sendiri, namanya Kukaldash. Madrasah Kukaldash. Di situ perempuan sama laki-laki pun juga bisa belajar ilmu tentang agama Islam. Maksudnya lebih mendalami pengetahuan agama Islam. Yang kedua terletak seperti saya sebutkan tadi di Bukhara, Madrasah Mir Arab. Mir Arab itu terletak di Bukhara juga. Di situ pun perempuan sama laki-laki bisa mempelajari agama Islam lebih mendalam. Memang 2 itu terkenal sekali. Ada juga yang kecil-kecil, tapi yang 2 yang saya sebutkan itu sangat terkenal di Uzbekistan. Luar biasa ya, Mister ya. Saya jadi pengen ke sana. Ya, silakan bisa. Siapa tahu nanti Ibu Sofi bisa mengadakan ini menandatangani MOU antar Jepara. ini Ibu Ketua mungkin bisa ini. Oke, ya nanti saya bisa bantu mengenai pertemuan atau perjanjiannya seperti gimana nanti. Surat menyuratnya maksud saya. Iya. Karena ini menarik sekali kalau misalkan kita napak tilas atau melihat sejarah langsung dari Uzbekistan bahwa beberapa ilmuwan Muslim lahir dari sana seperti itu. Dan saya ingin tahu kalau di Uzbek persamaan antara laki-laki dan perempuan bagaimana, Mister? Apakah seperti negara yang lain kayak harus pakai burqa dan sebagainya atau memang enggak. Di sini bebas sih, di sini bebas. Di sini ya ada juga aturan kesetaraan ya, kesetaraan gender. Jadi ya wanita tidak dibedakan dengan laki-laki, laki-laki tidak dibedakan sama wanita. Ya, semua laki-laki pun punya hak yang sama, wanita pun punya hak yang sama. Oke. Untuk para Bunyai dan Nawaning bisa langsung bertanya kepada Mr. Mac di sini. Sangat luar biasa negara Uzbek ini. Ibu Ketua langsung search harga tiket ke sana berapa, Mister? Karena menarik sekali, ada salah satu keinginan beliau untuk mengunjungi Uzbek. Saya itu ya nggak jauh-jauh beda ya. Kalau Uzbek sama Azerbaijan itu kayak seperti itu.
Saya kira seperti itu. Dan saya lihat di film Laila Majnun bagus sekali. Dan saya sangat mengapresiasi bahwa pemerintah di sana sangat welcome dengan turis mancanegara seperti kami, dan sepertinya mereka ramah-ramah dan welcome untuk beberapa daerah yang notabene ya seperti itu, dan makanannya itu nggak jauh-jauh beda dengan Indonesia. Makanannya hampir mirip-mirip saja. Apa eggplant apa sih yang ada toppingnya itu yang badinjan? Badunjan apa sih? Lupa saya namanya. Itu terong yang ada itu namanya toppingnya itu, dan enak sekali kata orang-orang. Dan ada juga ramen Tasken yang kayak mie, dan ada namanya, pokoknya enak banget itu. Lagman. Iya, Lagman. Itu ramennya orang Uzbek katanya seperti itu. Iya. Kalau di Korea itu ada mie ramen, kalau di Uzbek ada Lagman ya. Iya, ada Lagman kuah sama Lagman goreng, ada 2 jenis. Nah, kalau mau berkuah bisa, atau mau digorengin bisa juga. Iya. Monggo niki Bu Nyai Nawaning, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Mr. Mac ini terkait dengan napak tilas ilmuwan Muslim yang ada di Uzbekistan. Oh ya, Mister, sambil menunggu ada pertanyaan dari Ibu Nyai yang ada di JP3M Jepara ini, saya ingin tahu kesan Mr. Mike tinggal di Indonesia itu gimana? Orangnya gimana? Ramah-ramah tidak? Kan Mbak, Ibu Sofi sendiri kan sudah tahu. sudah sampaikan. Ya karena udah ini ya. Mr. Mac tanya. Mr. Mac, ada pertanyaan dari garwane Ibu Ketua ini. Monggo Gus Nung. Mr. Mac dapat pacar nggak waktu itu di Indonesia? Oh iya, pernah dapat Pak. Sayangnya nggak jadi jodoh Pak, sayangnya. Oh gitu ya. Kenapa nggak dibawa ke sana? Jadi pertanyaan yang sangat berat sekali ya. Waktu itu kami punya tradisi, karena saya orang daerah ya Pak. Kami punya tradisi daerah masih dijodohkan. Saya sebenarnya dijodohkan sama orang tua saya. Jadi tradisinya masih lanjut. Jadi saya dijodohin, ya orang tua yang cariin. Jadi saya ngikutin aja gitu sama orang tua. Maka itu saya tidak bisa dijodoh sama pacar di Indonesia, Pak. Ya itu hanya guru aja. Aku ingin tanya ini soal kondisi keamanan di sana ya, di Uzbekistan terkait dengan wisata. Karena misalnya pengalaman ya di Turki, beberapa kali aku bawa jamaah umroh, juga di Mesir itu, wah kita itu di sana itu dikawal sama polisi bisnya itu. Nah, kondisi keamanan, situasi politik di sana gimana gitu? Pak, di sini jujur saja di sini sangat aman sekali. Bisa dibilang lebih aman dari Indonesia juga, Pak. Karena di mana-mana ada polisi. Jadi polisinya itu lebih membantu kepada para pariwisata dari luar negeri ya. Karena Presiden Uzbekistan juga menegaskan bahwa harus kami membantu menyiapkan fasilitas bagi wisatawan asing. Maka itu dari situlah kami ketat sekali keamanannya untuk khususnya terhadap keamanan para wisatawan asing ya. Jadi aman sekali Pak jika Bapak datang kunjungi ke
Bapak sendiri bisa kunjungi sendiri juga bisa, pakai travel agent pun juga bisa. Jadi aman sekali, Pak. Misalnya datang sendiri kita bawa rombongan gitu, nggak diganggu sama teman-teman yang travel agent. Tidak, Pak. Karena tidak. suka kalau di Arab Saudi misalnya ya kita bawa jamaah umroh pakai backpacker, nah, itu pasti diganggu sama tidak, Pak. Jaringan. Iya. Tidak akan diganggu karena asal Bapak mengikuti aturan registrasi di Uzbekistan. Jadi begitu Bapak datang ke Uzbekistan, syaratnya itu meskipun Bapak datang sendiri dengan program sendiri, Bapak harus nginap di hotel, Pak. Jadi hotel itu akan catat nama Bapak dan artinya sudah terregistrasi di hotel. Oh, nggak bisa nginap di calon mertua ya? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena kalau jika mau nginap di rumah orang warga negara Uzbek atau ke temannya, jadi pengundang sebagai sponsor harus mengurus ke polisi, Pak. Oh, iya. Jadi itu agak susah. Tapi wisatawan asing datang ke Uzbekistan bebas registrasi selama 72 jam, Pak. Iya. Jadi Bapak saya kira kalau soal registrasi seperti itu pasti akan kita penuhi ya. Kenyamanan di sana itu senyaman seperti misalnya Mr. Mac datang ke Indonesia ya. Kalau datang ke Indonesia kan wah begitu bebasnya ya. Saya lihat orang luar negeri misalnya seperti di Jepara ini kan banyak orang luar negeri, orang Korea, orang Jepang, orang Eropa. Itu di sini yang bisnis bisnis ukiran ya, bisnis mebel, bisnis macam-macam itu mereka sampai memperistri orang Indonesia saja mudah sekali gitu. Ya, banyak sekali bos-bos Eropa itu yang mereka kemudian membeli tanah misalnya di sini berhektar-hektar, diatasnamakan orang Indonesia yang diperistri dia. Iya. Padahal sebenarnya itu ya memperistrinya itu ya banyak yang kemudian terkenal dengan kawin kontrak itu ya, kawin kontrak. Jadi hanya dinikahin dalam waktu entah sekian tahun selama dia berbisnis di sini, kemudian ya cerai. Banyak sekali kasus yang kemudian ditinggal dan istrinya itu dapat warisan gudang sak tanahnya gitu. Nah, itu apa sebebas itu, senyaman itu gitu. Seperti Mr. Mac lalu dapat pacar orang Indonesia gitu misalnya. Tidak, Pak. Jadi di sini sebenarnya ingin menikah dengan warga negara Uzbek pun juga tidak begitu mudah, Pak, karena ya ada beberapa aturan, beberapa persyaratannya aja. Jadi tidak seperti sebebas dengan Indonesia ya, Pak. Jadi ada aturannya sendiri. Oh iya. Ya, tapi tetap nyaman ya. Artinya kalau kita nyaman, aman, Pak. Dari segi keamanan, ya security, ya semuanya. Karena di mana-mana ada polisi, Pak. Jadi polisi ini malah mendorong ini para wisatawan dari luar negeri, Pak. Membantu nyariin pacar ya? Ini ada istrinya di sini. Mac ditungguin istriku, Mac aku Mac ini. Ini sentek tak ngomong ya? Enggak tahu masih. Lah ini mohon maaf ini ada yang masuk. Nimbrung. Ada yang nimbrung ini. Mac, jadi bebas visa ya, Mac ya? Bisa, bebas. Bisa. Yang garwane ibunya ketua itu dari DPR Jepara, Mike. Jadi nanti kalau beliau ingin ke kunjungan ke Uzbek, nanti jenengan temani ya. Iya. Saya akan temani nanti.
Nggih. Mr. Mac, kalau boleh tahu untuk keamanan perempuan di sana bagaimana, Mister? Karena ada beberapa negara yang memang untuk perempuan itu agak-agak diganggu dan agak-agak catcalling dan sebagainya. Itu bagaimana kalau keamanan perempuan? Tidak apa-apa di sini aman. Orangnya biasa saja pakai jilbab pun ya lihatnya biasa, pakai apa namanya ini terbuka pun biasa saja. Tidak ada ini sih gangguan ya terhadap wanita Uzbeknya sendiri maupun wanita dari luar negeri. Mereka melihatnya biasa saja. Oh ya, saya ingin bertanya, ada salah satu tradisi apa itu tadi? Kalau Mr. Mac itu dijodohkan ya, itu tradisi patriarki kalau nggak salah ya, dijodohkan. Berarti itu ya ini nggak semua daerah ada ya, tapi apalagi di Tashkentnya mungkin ya sekarang mungkin nggak begitu ada tradisi yang saya sebutkan tadi, tapi di daerah saya masih ada. Jadi orang tua yang cariin, jadi orang tua yang tunjukin, ini loh akan nikahi dengan ini. Jadi anak-anak itu harus nurut. Jadi terutama saya ya nurut aja sama orang tua. Adik yang aman-aman aja. Iya, ya aman-aman aja. Kalau adik yang cowok itu juga dijodohkan gitu, misalnya. Iya. Sementara dia belum nikah, tapi ya ke depannya kemungkinan besarnya iya kayaknya. Oh para bunyai, kalau ini ada adiknya Mr. Mike ini juga dari Denov ya, dari desa Denov. Dari desa ini juga asal dari Uzbekistan, pernah sekolah di Indonesia, S2, Mister. Iya, S2. S1, S2 di sana. Bisa ada pandangan untuk pasangan, tapi kayaknya sepertinya dijodohkan juga ya, Mister ya. Iya, Mister. Ini sepertinya tadi kan agak molor gitu. Ya? Udah maghrib, belum. Ini sepertinya ini agak molor tadi. Silahkan Mr. Mac memberikan closing statement untuk acara jalan-jalan ke Uzbeknya. Mungkin ada sedikit dua patah kata. Silahkan, Mister. Ya, saya sangat terima kasih sekali bisa hadiri ini grup komunitas CP3M ya. Saya dan senang sekali bisa saya mengikut pengajian tadi. Itu juga saya beberapa informasi yang saya dapat, dan itu benar-benar bermanfaat sekali bagi kita semua. Dan sekarang ini ya Ramadan, saya ya ambil kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ya selamat ibadah Ramadan untuk komunitas CP3M seluruh Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia, dan silahkan datang di Uzbekistan, silahkan kunjungi ke tempat-tempat wisata. Nanti informasi yang perlu, ya informasi yang ibu-ibu atau bapak-bapak cari, saya siap bantu. Silakan hubungi saya, bisa dapat ini kontak saya dari Ibu Sofi. Ya, gitu aja. Ya, Mister. Punyai ketua, punyai Hindun, mungkin memberikan dua patah kata untuk acara ini, jalan-jalan ke Uzbek. Halo, punyai. Bentar, tak panggil. Atau Bapak mau mewakili, Pak?
Laqad ikhtarahu, yaitu teman-teman milih ing Nabi. Wes. Halo, assalamualaikum sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Mas Mek dan semua teman-teman. Insya Allah sangat bermanfaat dan membuat kita semakin pengen jalan-jalan ke Uzbekistan. Amin. Mudah-mudahan bisa terkabul ini. Nanti judulnya nanti ziarah gitu ya dari Jepara ke Uzbekistan. Ya. Amin ya. Tiketnya masih mahal tapi akan jadi murah nanti Bu ya. Amin. Terima kasih sekali Mas Mek, terima kasih. Iya. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Punyai dan Nawaning, jalan-jalan kita akhiri dari Uzbekistan. Kita ucapkan bye-bye untuk Mr. Mac. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya Mr. ya. Iya. Dan untuk pandemi ini semoga segera berlalu. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk Mr. Mac, untuk keluarga semuanya, untuk Ibu Nyai semuanya, dan Nawaning. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar-lancar saja. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Nyai. Kita ucapkan selamat tinggal untuk jalan-jalan kita saat ini dari Uzbekistan, dari Indonesia, dari Jepara mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk negara Uzbekistan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.